Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat nikmatnya hingga hari ini kita masih bisa mendengarkan video ini dengan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke persada muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya saya diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita hidup di dunia ini memiliki tujuan. Kita hidup di dunia ini tidak semata-mata hanya sekedar hidup. Akan tetapi semua kita memiliki tujuan, yaitu menuju ke akhirat kelak. Oleh karena itu, hadirin teman-teman sekalian, kita hidup di dunia ini dianjurkan, diperintahkan untuk bagaimana untuk mencari, mengumpulkan bekal-bekal kita untuk menuju kepada tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Amalan-amalan apa? Tentu kata Allah Subhanahu wa taala, amalan salihan, amal saleh, amal baik. Namun kehidupan kita di dunia ini memiliki batas tertentu, hadirin. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, likulli ummatin ajal. Setiap kalian itu memiliki batas waktu. Nah, apabila batas waktu itu telah tercapai, maka tidak ada lagi yang akan yang bisa menambah barang satu detik pun tidak ada, atau mengurangi barang satu detik pun. Oleh karena itu teman-teman, pertanyaannya, amalan seperti apa yang seharusnya sih kita perbuat di dunia ini? Sudah seberapa banyak amalan-amalan kebaikan yang kita perbuat selama kita hidup? 20 tahun kita hidup, 30 tahun kita hidup, 40 tahun kita hidup. Sudah berapa banyak amal soleh yang kita perbuat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila batas waktu itu telah tercapai, maka terputus semua amalan-amalan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabdanya, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin." Kata Rasulullah, apabila telah meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah segala amalnya, kecuali ada 3 amalan. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang seperti apa ini? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah yang dimana ketika kita keluarkan harta kita, ketika kita keluarkan harta benda kita, maka itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Contoh, kita mengeluarkan harta kita untuk membangun masjid, membangun jalan, maka setelah kita wafat, apabila masjid atau jalan raya yang kita bangun itu masih dipergunakan dalam hal kebaikan, maka selama itu pula amalan-amalan itu akan, pahala-pahala akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, amalan yang tidak akan terputus adalah au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu seperti apa yang bermanfaat kata Rasulullah? Yaitu segala ilmu pengetahuan yang dimana itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ilmu-ilmu kebaikan,
Contohnya seperti ilmu agama yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Jika itu seorang guru, maka selama ilmu itu terus diturunkan dan tidak dilupakan oleh orang-orang, diamalkan oleh orang-orang tersebut, maka selama itu pula pahala-pahala akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, amalan yang tidak akan terputus yaitu awaladin salihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Di para orang tua ketika mereka meninggal dunia, maka investasi yang paling besar itu adalah seorang anak. Ketika ia berhasil mendidik anaknya dengan baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama itu pula ketika anaknya berdoa kepada orang tuanya, maka doa itu akan sampai kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan bahwasanya mari kita senantiasa di dunia ini memperbanyak amal-amal soleh, terutama yang 3 amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diingatkan oleh Rasulullah ini. Yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Mungkin sekian daripada ceramah singkat yang saya sampaikan. Saya kira dengan ucapan billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.